semuanya. Hari ini kami akan melakukan perjalanan menuju Laut Taman Jamrut yang berada di Tanjung Isuy, Kecamatan Jempak. Hai guys, Kami sudah sampai di Tanjung Isuy dan kami mau pergi ke Lamin Jamrutnya. Guys, ayo cepat! ayo. Hai guys, kami sudah sampai di Lamin Jamrut. Di sini kami akan mencari tahu tentang Lamin ini. Saksikan vlog kami ya. Let's go! Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Reisha Widianto. Saya Marcelo Gustar. Saya Destina Natulia. Saya Jeriska Jinda. Saya Lendia. Selamat menyaksikan. Dadah. Melihat-lihat di sekitar sini, sekarang kami akan melanjutkan bertanya-tanya tentang Lamin yang di sini kepada orang yang tinggal di sini. Ayo ikuti kami. Teman-teman, sekarang kami sedang berada di dalam Lamin dengan bersama narasumber penjaga Lamin, Kak Pista. Nah Kak, untuk Lamin ini apa sejarahnya? Berdirinya Kalau untuk berdiri itu untuk Kak Pista sendiri karena mungkin untuk peresmiannya aja 1977 maksudnya tahunnya itu, dan pada saat itu juga tahun lahirnya Kak Pista. Jadi otomatis sebelum tahun 1977 artinya Lamin Taman Jamrut ini kan sudah berdiri. Dan seingat saya ketika berumur 5 tahun masih ikut-ikut ke kemarin bapak saya sama mama karena ada pertunjukan menari di sini, ada pertunjukan seni lah seperti itu. Jadi kita mengikuti Lamin ini karena sebelum direnovasi ini masih kulit kayu, sejarahnya itu masih pakai kulit kayu dindingnya ini. Kemudian di dalam Lamin ini pada saat itu masih artinya cuma yang los ini aja, belum ada yang penginapan di dalam yang di sini maupun yang di sebelah sana. Karena ini bentuknya sekarang karena ada bangunan baru untuk penginapan, jadi kayak hotel gitu ya bentuknya. Nah awalnya itu memang cuma Lamin Taman Jamrut ini cuma terus dari sini sampai ke sana aja. Cuman untuk ukurannya itu persisnya itu kita kurang tahu juga berapa persisnya. Yang jelas adik-adik bisa melihat ya seluas inilah. Berarti sebelum 1977
kita bisa menurunkan, diperkirakan lah seperti itu ya adik ya. Tahun itulah berdiri. Anggaplah ketika saya 5 tahun, kami ini saya lihat ya seperti saya ceritakan tadi, masih kulit kayu, masih dinding dan segala macam. Kemudian di depan halaman ini masih asri, ada pohon kelapa, begitu banyak tanaman lah seperti itu ya. Masih asri lah. Jadi untuk sekarang adik juga diperhatikan ya, banyak perubahan seiring waktu kan, tahun demi tahun. Nah yang jelas seperti itu kalau sejarah berdiri. Kemudian mengapa Lamin ini berdiri? Sebenarnya Lamin yang pertama, Lamin tertua dari isu ini adalah Lamin Temenggung Nata yang ada di daerah atas sini. Kalau kita jalan itu kan daerah jalan di atas. Nah itu pada saat itu Lamin Temenggung Nata lah tempat acara adat atau acara dari pemerintahan juga, jadi semuanya di sana fokusnya. Nah, pada saat itu masih kepala adatnya itu masih dari Lamin Tanjung Isui ini yang asli seperti itu. Nama beliau Pak almarhum Pak Danut almarhum. Jadi beliau lah yang menjadi kepala adat dan sampai berganti kepala adat. Lalu sampailah pada kakek kami yang memiliki Lamin Tanjung Jamrut ini, nama beliau adalah Bapak Petrus Model almarhum. Beliaulah pada saat itu menjabat sebagai kepala adat besar. Lalu beliau berangkatlah ke Jakarta. Sampai di sana beliau mungkin pada saat itu ada mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Lalu terbersihlah di benak beliau, saya juga ingin mendirikan Lamin, dan nanti saya akan membuat nama Lamin nanti itu taman, karena mengingat di Jakarta itu Taman Mini. Lalu kakek itu melihat, bagus ini, saya nanti pulang ke Tanjung Isui, saya akan mendirikan juga Lamin, nanti saya akan beri nama seperti yang disebutkan tadi, yaitu Taman Lamin. Itu untuk sejarah nama. Kemudian pengawal berdiri tadi sudah juga almarhum kakek ini, karena beliau adalah kepala besar menjabat pada saat itu, sehingga perlu ada mencari tanah. Lalu tanah ini kalau tidak salah ingat ini adalah tanah hibah dari keluarga juga, masih mungkin mereka waktu saat itu sudah bekerja sama menyerahkan tanah ini, bolehlah almarhum kakek itu membangun Lamin Tanjung Jamrut ini. Lalu pada saat itulah ketika Lamin berdiri, mulailah tamu mancanegara diperkenalkan. Ya, di sini ada kesenian, tari-tarian, selain acara adat atau budaya kita yang seperti adat pilihan, kemudian juga kelangkai dan lain-lain. Lalu karena mengingat bahwa tamu mancanegara ini pada saat tahun 80-an, 90-an itu rame ya, pada saat itu masih rame, belum terjadi kerusuhan, bom macam-macam di mana pada saat itu masih rame. Bahkan mereka kadang kecilnya saya, ketika saya SD, saya sudah menari di sini. Saya itu belum sempat ganti pakaian, ganti baju menari. Terus ada lagi yang pembawa acaranya itu mengatakan, ini anak-anak penari, ibu-ibu, bapak penari, tolong kita tidak bubar dulu, karena di pelabuhan pada saat itu masih transportasi air, mereka pakai kapal, pakai perahu kan, dari Maranguntai atau dari Samarinda, nanti di Maranguntai, Jantung, sampailah ke Danau Jepang, dan singgah di pelabuhan kita di Kecamatan Jepang. Makanya ini ada lagi rombongan karena kan waktu itu sistemnya travel, jadi nanti travel ini ada sendiri guide-nya,
Pembawa pembicaranya tamu ini tadi, kemudian ada mungkin PT atau perusahaan mereka itu beda-beda. Jadi dia namanya salah satu saya masih ingat PT Angkasa. Nah, itu pada saat itu ya, mungkin sekarang sudah berubah nama atau seiring waktu kita kurang tahu juga kan. Jadi itu salah satu. Kemudian ada juga beberapa PT yang lain yang juga menangani untuk kedatangan tamu. Jadi mereka juga selain mereka pakai kapal ini karena bergrup, jadi di situ lengkap. Jadi ada yang tukang masaknya di situ, yang ada juga guide-nya, kemudian ada ya mungkin mereka sudah mempersiapkan ya, namanya juga PT, jadi mereka mempersiapkan semua. Tahunya di sini mereka minat, dan kadang-kadang mereka juga saking ramainya tamu waktu itu, mereka menyarankan sama almarhum paman saya, menantu dari almarhum kakek tadi, suaminya tante ini, beliau mengatakan ini kita siapkan ya artinya untuk tempat mereka menginap, karena waktu itu kan kamarnya masih los seperti ini, jadi dibagi dengan kamar kan, bayangkan aja mungkin itu kan, karena ini yang batas sebenarnya ini yang ini kan ditambah sedikit ya gitu kan. Bayangkan aja dari sini ke tiang yang ini disekat lagi dengan kamar, jadi lumayan juga sempitnya kalau sekarang ya. Tapi pada saat itu karena saya masih kecil, perasaan saya puas saja. Tapi karena kita kecil ya, dan pada saat itu tinggi perasaan saya waktu saya main-main di bawah rumah, sekarang kok saya kok tingginya kayaknya kok rendah kayaknya. Jadi mungkin karena air ngalir dari sana, air hujan sedikit-sedikit, kemungkinan dia mengendap, jadilah kayaknya kita sudah dewasa nih, rendah kan mengalami mainnya gitu. Jadi maka menambahlah ada juga dana sedikit kan, ngumpul lalu beliau ini nyambung seingat saya itu kok salah yang ini duluan deh, ini barulah yang sebelah sana gitu. Lalu mereka juga menyiapkan alat-alat dapur, karena kami sering penginap kan, karena buka rombongan jadi banyak. Akhirnya karena mereka dari Samarinda, mereka lah yang menyiapkan itu. Lalu nanti kamar paman sama tante ini mungkin mereka menyiapkan uang, mungkin diganti lah gitu kan, karena mereka belanja sama semua di sini. Maka ada juga lengkap sudah sampai sekarang peralatan. Misalnya memang ada tamu ingin menginap terus memerlukan peralatan dapur, puji Tuhan masih maksudnya ada tersedia. Jadi seperti itu sejarah dari beliau itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Waktu itu inilah peninggalan beliau meskipun sudah meninggal, dan kami juga semampu kami mengembangkan, tapi karena namanya juga sudah sekarang adik-adik, kita dimulai dari entah itu tahun berapa saya juga lupa, mohon maaf. Artinya informasi ini tanggal tahun mungkin kadang lupa gitu ya, tapi nanti kita bisa mengingat kembali kalau nanti pada saat kalian datang berkunjung, boleh nanti berbagi lagi info ya. Jangan khawatir, pokoknya silakan aja mampir. Dan saya sangat senang adik-adik dari SMA Siru Murai ya, SMA Negeri 1 ya. Negeri 1 Siru Murai kita berkunjung, dan ini pertama kali kalian menanyakan tentang sejarah. Kami sangat senang dan bersyukur. Nanti harapan kami adik-adiklah juga turut mengembangkan juga ya. Salah satu ini adalah rumah adat, bahwa nanti tentunya kalian lebih paham untuk
internet dan segala macam itu adik-adik lebih paham, lebih bisa menginformasikan nanti sehingga selain nanti tamu mancanegara, tamu lokal pun bisa sering juga berkunjung ke Tani Busui khususnya, dan juga mengunjungi Lamin. Kebetulan juga Lamin ini ada juga tari-tariannya, misalnya nanti ada melihat pertunjukan bisa juga di tempat ini. Cuman untuk acara adat sama yang dua itu, Bian sama Kuangkai, memang tidak kita di sini, maksudnya tidak diadakan di sini. Kita kebetulan ada juga Lamin itu milik pribadi juga, namanya Lamin Putang Turui yang ada di daerah Pasar ini, ada di dekat kantor polisi, dekat SD teman-teman itu yang di sini, pokoknya jalan ini kan naik sana. Ada waktu boleh juga mampir. Untuk sekarang memang tidak ada penghuninya, cuman sudah direnovasi, bagus masih maksudnya Lamin. Nah disitulah segala kegiatan adat itu di sana diadakan di Lamin. Kemudian ada juga Lamin Batuk Bura. Kalau adik-adik tadi lewat di sana, itu Lamin Batuk Bura juga unik juga sejarahnya. Bisa juga nanti mampir bertanya, juga bisa cari informasi, itu lebih bagus. Jadi kita intinya ada 4 Lamin lah di Tanjung Busui, di kecamatan kami. Yang paling tua ya Lamin Temenggung Mata, gitu kan. Lalu ini yang kedua, yang ketiganya Lamin Batuk Bura, yang terbaru Lamin Putang Turui di tengah sini. Cuman dia keluarganya tidak menempatkan tidak menghuni di situ, misalnya dia tinggal di situ, mereka punya rumah pribadi, jadi mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Jadi akhirnya Lamin itu tidak ada ininya, kita mau mengunjung ya paling lihat dari luar aja kan, kecuali ketemu sama orang yang punya mungkin bisa dia buka kan. Cuman di sana memang los juga deh, nggak ada apa-apa. Di sini ada juga sedikit kita buat ini pernak-perniknya, sejarah dari Warung Batik tuh, kayak tanduk-tanduk itu kan. Senang juga tamu tuh, mereka pasti tanya ini kok ada ini nih bagaimana, jadi itu yang perlu digali. Mungkin kalau untuk sejarah berdiri dan apa saja yang dilakukan kegiatan di sini ya seperti itulah kurang lebih yang bisa sampaikan. Yang jelas kami banyak sekali merasa terbantu dengan adanya dunia pendidikan sekarang. Kalian bisa mengunjungi kami, saling berbagi informasi, sangat senang. Hanya karena tamunya tidak setiap hari datang, makanya agak sepi lah. Itu aja untuk kendala kami. Artinya kita tidak bisa juga setiap hari memberikan informasi, karena memang begitulah keadaan tamu. Kan kami lihat tuh banyak kayak tanduk-tanduk gitu, kayak apa namanya, ya tameng, terus ada kayak kulit kayu gitu kan, kayak kain-kain gitu. Terus ada patung-patung juga di luar itu, kira-kira mulai adanya tuh dari kapan? Terus kayak sejarahnya atau apa? Sama untuk tanduk ya, kalau tanduk ini karena dia berbagai macam, ada tanduk besar, kemudian juga kayaknya ada banteng juga ya gitu ya, kemudian tanduk kerbau. Saya juga ini ya, karena untuk sejarah yang saya perhatikan itu sepertinya almarhum kakek itu, beliau mungkin ada teman mengoleksi, lalu mereka saling tukar gitu ya. Mungkin kakek nanti memberi apa dengan teman beliau, mungkin lalu beliau memberikan
tanduk. Jadi akhirnya jadi banyak. Beliau ya akhirnya dikoleksi, makanya ditaruhlah di Lamin ini. Itulah sejarah kalau tanduk ini ya. Pasti juga ada acara, misalnya kalau tanduk kerbau ya, itu kan ada acara adat kita yang melihat adat Kuangkai. Kemungkinan di salah satu yang tanduk ini juga mungkin dari acara Kuangkai itu mungkin mereka koleksi juga, lalu bertukar lagi tadi sehingga ada banyak beberapa tanduk kerbau yang saya perhatikan ya. Cuma dia tidak bukan diacarakan di sini, tempat ini bukan. Ini koleksi beliau. Makanya kami sampai sekarang kalau ada yang pengen beli kan namanya banyak juga ya. Apa sih istilahnya kalau orang suka ini benda-benda yang barang antik? Iya, barang antik gitu. Apa sih namanya? Koleksi. Iya, koleksi. Seperti itu. Kadang-kadang mereka juga bertanya, jual kah? Bu, Mbak, jual kah ini? Jadi mungkin nilai sejarahnya juga ini ya, unik juga ya. Dari patung dari tanduk. Kemudian kalau patung yang ada itu ada beberapa juga sama dari koleksi juga beliau mungkin bertukar juga ya. Kemudian ada beberapa juga yang dari acara Kuangkai tadi, Bontang itu mungkin di salah satu ini ada sejarah Kuangkai ini. Kemudian ada beberapa yang ada yang kecil itu murni koleksi beliau, karena ini rumah adat jadi otomatis ciri khasnya kan harus ada patung. Sehingga di patung itu pun seni ukirnya pun bermacam-macam. Itu seingat saya memang ada almarhum kakek kami, masih keluarga juga, masih saudara juga sama almarhum nenek. Ini sejarah koleksi yang beliau tinggalkannya Rosmen. Jadi bisa melihat Rosmen itu di situ ada patung-patung karya beliau. Beliau sudah meninggal juga. Jadi sangat sayang juga ya. Yang bersejarah maksudnya orang tua kita yang sudah meninggal ini semua mereka artinya punya kelebihan ya, kelebihan bagian seni ukir, seni pahat gitu ya. Jadi itu salah satu ada dari almarhum kakek yang mengukir, yang adalah patung kecil itu. Jadi tidak juga itu menjadi sejarah yang gimana, cuman untuk ciri khas artinya adalah kataan di depan itu ada patung seperti itu, menambah indahnya tadi suasana rumah adat ini kan lebih indah gitu sebagian. Nah kalau yang tua-tua yang tinggi itu pasti dari Lontang dari Kuangkai ya. Itu kalau yang sejarah patung. Kalau ada tameng di sana, nah itu karena di sini tadi termasuk itu kulit kayu, segala apa itu tameng yang melepat, itu kata bahasa kita benua itu kan, tameng melepat itu yang dari rotan. Nah itu kan memang dikoleksi juga itu, karena kita di sini tempat kesenian, tari-tarian dan segala macam untuk pertunjukan. Nah, makanya itu juga di koleksi beliau itu pasti juga beliau minta tolong siapa yang ahli di bidangnya itu mengukir tameng menjadi cantik seperti itu kan, seperti juga beliau ada orang yang beliau minta tolong membuatnya. Sehingga itu kami tidak menjual, tetap menjadi koleksi di dalam Lamin kami Jambret. Jadi kalau ciri khas kita ya seperti itulah keadaan di dalam Lamin. Katanya dari dulu tuh kan sering nari. Nah apa sekarang itu masih nari atau sudah berhenti? Dan kalau misalnya berhenti tuh dari sejak kapan?
Sama tarian apa aja yang sering dilakukan di sini? Kalau kalau untuk menari, memang saya sudah ceritakan dari awal tadi, dari tahun 80 sampai 90-an itu kan, itu tarian kita karena nenek kita dan juga maksudnya om tante yang sudah meninggal itu kan mereka masih hidup. Mereka pada saat itu mengenalkan tarian pada anak cucu ini. Pada saat itu kan kesenian itu di sini sangat ramai. Nah itu kan masih berjalan dengan lancar sampai dari generasi ke generasi, dari anak kemudian cucu sampai ke cicit mereka kan, termasuk juga kakak kita menari juga di sini sampai pada saat ini. Tarian itu masih kita lestarikan, walaupun tidak semeriah yang pada tahun yang kakek nenek kita masih hidup itu. Karena untuk sekarang dengan sudah modern ya, dulu kan masih kita tradisional dan masih asli. Mungkin ada apa namanya, ada juga dari pendidikan mungkin, kemudian ada yang sudah sekolah tentang seni budaya ya kan, mengembangkan sehingga itu modern sama yang tradisional ini digabung, kemungkinan agak jarang lah yang asli ini, yang tradisional ini ditampilkan, ya paling 1-2 saja yang masih dipegang gitu ya, masih dilestarikan. Tapi untuk saat ini sepertinya untuk tarian ini, kemudian untuk pemusik kami ini sangat kekurangan. Mengingat ya seperti itu tadi, adik-adik minat untuk pemusik ini sangat-sangat minim ya. Makanya saya terima kasih. Tapi mudah-mudahan salah satu dari adik-adik ini adalah yang minatnya ke musik gitu ya, bisa ini belajar musik, jadi biar musik lestari. Maka tarian yang ada itu kami kesulitan untuk menampilkan karena kita terbentur dengan musik ini tadi, kita sangat minim untuk bermusiknya. Hanya yang masih kita sampai sekarang ini masih tampilkan itu ya belian. Nah, karena itu memang mereka sangat-sangat senang melihat tarian belian. Nah, kalau untuk tarian yang lain itu tetap ditampilkan juga, kayak dantar, kemudian tari di atas gong, lalu ada tari menyambut tamu ya, kemudian ada tari piring sudah tuh belum ya. Tari piring itu masih kami tampilkan, walaupun memang kembali seperti tadi saya katakan, untuk yang penerusnya ini, generasi ini, kenapa yang mahir untuk di bidangnya itu tadi ya karena sudah meninggal, kemudian walaupun ada yang meneruskan, kemungkinan juga kurang gimana ya untuk gerakan segala macam, karena ini sudah modern, dia sudah menggabungkan dari yang modern ke yang tradisional ini, artinya tidak asli lagi, sudah ada tambah-tambah, hanya beberapa aja yang masih betul-betul asli. Itu kembali lagi tergantung yang pelatih ini. Kalau pelatih dia dari awal dia komitmen, saya harus tampilkan yang tradisional, itu tradisional. Tapi ada juga dia pengen praktis kan, karena musiknya ini tadi kadang sulit, akhirnya musik dari HP, dari mana-mana aja pokoknya yang penting bisa ya, itu musik itu, sehingga nanti pesannya untuk yang tradisional itu agak
terkikis sedikit seperti itu ya kelihatannya. Nah, tapi ya setelah di sini untuk yang asli atau yang tradisional itu masih bisa pertahankan meskipun hanya sekali-sekali karena tamunya kan jarang juga datang dan jarang juga minta tunjukkan tarian. Kadang mereka hanya berkunjung minat saja sama ini jalan-jalan. Jadi agak jarang mereka minta untuk ditampilkan tarian, hanya beberapa. Tapi masih ada kalau untuk tarian senian di Banyuwangi untuk di Lamin kami nyebut masih, dan ada pengurusnya, pengurus kesenian. Jadi anak-anak SMP, SMA kalau mereka sudah pulang sekolah, setelah mulai datang, mereka sudah ada di rumah, mereka juga menari. Jadi yang menari ini hanya beberapa aja, ibu-ibu sama yang kakak-kakak yang artinya tidak sekolah lagi, maksudnya dia sudah bekerja, bisa dia ikut juga menari seperti itu. Dan di sini kami diperlihatkan daftar tamu baik dari luar negeri maupun masyarakat lokal yang datang berkunjung ke Lamin Taman Jamrud. Ini merupakan barang-barang antik, juga barang-barang peninggalan yang dipajang untuk diperlihatkan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung. Dan ini beberapa hasil karya dari masyarakat setempat. Selanjutnya kami berada di lorong kamar, tepatnya kamar yang disewakan bagi pengunjung yang datang dan ingin menginap di sini. Nah teman-teman, itu dia kita sudah mendengarkan tentang sejarah Lamin Jamrud ini yang telah disampaikan oleh Kak Pista. Terima kasih Kak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dadah. Di sini kami melanjutkan perjalanan kami ke beberapa lamin yang ada di Kecamatan Jempang, Tanjung Isui. Ini adalah lamin kedua yang kami kunjungi. Nama lamin ini adalah Lamin Temenggung Marta. Ini adalah lamin ketiga yang kami kunjungi. Nama lamin ini adalah Lamin Putang Turui. Selanjutnya, ini adalah lamin terakhir yang kami kunjungi. Nama lamin ini adalah Lamin Batubura.
Dan seperti itulah sejarah Lamin Taman Jamrud yang berada di Tanjung Isui, Kecamatan Jempang. Dan ini menjadi motivasi baru bagi kita semua untuk terus melestarikan adat dan juga budaya yang ada di sekitar kita. Sekian vlog kami hari ini. Terima kasih. Dadah.